Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pengawal-pengawalnya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar dan merenungkan bahwa terkadang demi nama baik, kehormatan, ambisi manusiawi, lalu orang mau mengorbankan orang lain. Orang tidak lagi memperhatikan sisi kebaikan dan cinta kasih. Yang terpenting adalah saya dihormati, saya disegani, saya menjadi yang paling utama daripada orang lain. Dari sini kita dapat merenungkan, kita dibutuhkan masing-masing kerendahan hati untuk bisa menerima kelebihan orang lain dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita pintar, masih jauh banyak orang yang jauh lebih pintar dari kita. Masih banyak orang yang jauh lebih hebat dari kita. Maka yang dituntut dari kita adalah sikap kerendahan hati untuk bisa menerima kekurangan dalam diri kita dan menghargai kelebihan orang lain. Menerima kekurangan dan kelebihan diri kita berarti kita bersyukur akan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita hidup bukan untuk bersaing, tapi kita hidup untuk saling melengkapi satu sama lain, saling membagikan cinta dan berkat Tuhan yang kita terima bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan saling menjatuhkan. Maka mari, dalam keluarga kecil kita berjuang untuk saling menghargai suami, menghargai istri, istri menghargai suami. Bukan melihat bahwa kamu lebih rendah daripada saya. Bukan tugasmu ini, tugasku ini. Tidak. Kita sama-sama punya tugas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan bersama-sama. Sekecil apapun pekerjaan, lakukan itu dengan setia. Jangan sampai menjatuhkan dan melukai orang lain. Ini tidak baik dalam kehidupan kita.
Tuhan akan memberkati kita kalau kita punya kerendahan hati untuk bisa menerima kelebihan orang lain, untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, untuk bisa menghargai orang lain dalam kehidupan kita. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita tidak menjatuhkan siapapun, agar kita tidak rakus dalam kehidupan ini, tapi menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, mencintai siapapun, terbuka untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini kami berdoa bagi mereka semua yang bekerja untuk kemanusiaan. Mereka-mereka yang teraniaya, dampingilah mereka, agar mereka tetap menyerukan kebenaran Tuhan. Mampukan kami juga untuk terus menyerukan kebenaran, sekalipun kami akan menghadapi tantangan-tantangan. Kami mohon Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang saat ini tertindas karena kebenaran, agar mereka tidak berputus asa. Semoga kebenaran-Mu selalu terungkap, dan biarlah orang-orang yang tertindas boleh merasakan cinta dan belas kasih-Mu saat ini. Berkatilah mereka semua yang mencari keadilan saat ini Tuhan. Tunjukkanlah jalan bagi mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.